Shalom, perkenalkan nama saya Gita Rimayati Situmorang dengan NIM 19010404. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4 Grup A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen yang mengampu, yaitu Ibu Grace Sihombing Kom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah desain yang efektif, pengiriman dan penggunaan sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi juga dapat pengertiannya pengembangan dan pengunggahan sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi juga dapat dikatakan kombinasi antar prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen juga bisa dikatakan sebagai sistem informasi di tingkat manajemen sebuah organisasi yang melayani fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan ringkasan laporan rutin. Sistem informasi manajemen ini juga bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Karakteristik sistem informasi manajemen. Karakteristik sistem informasi manajemen adalah beroperasi pada tugas-tugas terstruktur, yaitu pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal seperti secara tegas dan jelas, prosedur aturan pengambilan keputusan dan arus informasi, meningkatkan efisien dengan pengurangan biaya, menyediakan laporan dan kemudahan akses berguna bagi para pengambilan keputusan. Karakteristik sistem informasi manajemen juga bisa diliputi dengan komponen, batas, lingkungan, penghubungan antar muka, masukan, pengolahan, pengeluaran, sasaran, kendali, dan umpan balik. Dalam sistem informasi manajemen terdapat 8 klasifikasi dalam sistem informasi ini, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, dan sistem terbuka dan sistem tertutup. Konsep dasar data. Konsep ini didefinisikan sebagai referensi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna ataupun belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Sumber data. Data internal sumbernya adalah orang, produk, layanan, dan proses data internal umumnya disimpan dalam basis data perusahaan dan biasanya dapat diakses. Data personal. Sumber data personal bukan hanya berupa fakta, tetapi dapat juga mencakup konsep pemikiran dan opini.
Data eksternal, sumber data eksternal dimulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Data ini tersedia di compact disk, flash disk, ataupun media lainnya dalam bentuk file, suara, gambar, atlas, dan televisi. Hierarki data, elemen data, record, file. Konsep dasar informasi. Informasi didefinisikan sebagai kumpulan data yang diolah menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Tipe informasi, informasi pengumpulan data, informasi pengarahan perhatian, informasi pemecahan masalah. Kualitas informasi. Yang pertama adalah tempat kepada orang-orangnya atau relevan, tepat waktu dalam pengumpulannya, tempat nilainya ataupun akurat. Nilai informasi. Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Jika suatu informasi manfaatnya lebih efektif dan biaya mendapatkannya, maka informasi ini dapat dikatakan bernilai. Oleh karena itu, suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditafsir nilai efektifnya. Pengukuran data menggunakan analisis cost effectiveness ataupun cost benefit. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempergunakan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial, dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam satu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan pengambilan, pengubahan, pengolahan, dan mengomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi ataupun peralatan sistem lainnya. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block, yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Teknologi informasi adalah seperangkat alat untuk bekerja dalam informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan proses informasi. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan informasi. Ada beberapa definisi teknologi, yaitu penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Aplikasi ilmu dan e-learning untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia, ataupun paling tidak memperbaiki efisien manusia pada beberapa aspek. Sedangkan informasi dapat didefinisikan sebagai yang pertama, data yang disimpan, diproses ataupun ditransmisikan. Yang kedua, pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Yang ketiga, data yang sudah diolah menjadi satu
bentuk lainnya lebih berguna, yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditunjukkan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi, pengertian teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyimpanan informasi dari bagian pengiriman ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Manajemen dalam arti luas juga mempunyai pengertian sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen secara umum adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan. Konsep dasar manajemen ialah manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, manajemen sebagai proses. Fungsi manajemen adalah planning, organisasi, pengarahan, dan pengawasan. Terima kasih.